Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 19 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya sumber terang bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengizinkan terang-Mu ya Yesus bersinar dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Dinan, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada hari ini, hari Rabu 19 Juni 2024, dengan judul Sumber Penerangan yang Agung. Ayat tema kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tidak ada terang lain yang pernah menyinari atau menyinari umat manusia yang telah jatuh, kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus Juru Selamat adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berada dalam dosa. Tentang Kristus ada tertulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayatnya yang ke-4. Dengan menerima kehidupannya, maka murid-muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus di dalam jiwa, kasih-Nya yang dinyatakan dalam karakter, akan menjadikan mereka terang dunia. Manusia tidak memiliki terang dalam dirinya sendiri. Di luar Kristus, kita bagaikan lilin kecil yang tidak dinyalakan, bagaikan bulan yang wajahnya dipalingkan dari matahari. Kita tidak mempunyai satu sinar terang untuk dipancarkan ke dalam kegelapan dunia. Namun, ketika kita berpaling kepada matahari kebenaran, kita bersentuhan dengan Kristus. Seluruh jiwa bersinar dengan terangnya kehadiran ilahi. Pengikut Kristus harus menjadi lebih dari sekedar terang di tengah umat manusia. Mereka adalah terang dunia. Yesus berkata kepada semua yang menyebut nama-Nya, "Kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, dan aku telah memberikan kamu kepada dunia sebagai wakil-wakilku." Sebagaimana Kristus adalah saluran wahyu Bapa, maka kita juga harus menjadi saluran wahyu Kristus. Meskipun juru selamat kita adalah sumber penerangan yang agung, jangan lupa, wahai umat Kristen, bahwa Dia dinyatakan melalui umat manusia. Berkat Allah dilimpahkan melalui perantara manusia. Kristus sendiri datang ke dunia sebagai anak manusia. Kemanusiaan yang dipersatukan dengan kodrat ilahi harus menyentuh kemanusiaan. Gereja Kristus, setiap murid guru, adalah saluran yang ditetapkan sorga untuk pernyataan Allah kepada umat manusia. Malaikat kemuliaan menunggu untuk menyampaikan terang, dan kuasa sorga melalui Anda
kepada jiwa-jiwa yang siap binasa. Apakah agen manusia akan gagal menyelesaikan tugasnya? Oh, sampai sejauh ini, dunia telah dirampok dari pengaruh yang dijanjikan. Namun Yesus tidak meminta murid-muridnya, berusahalah untuk membuat terangmu bersinar. Dia berkata, biarkan ia bersinar. Jika Kristus berdiam di dalam hati, mustahil menyembunyikan terang kehadirannya. Jika mereka yang mengaku pengikut Kristus tidak menjadi terang dunia, itu karena kuasa hidup telah meninggalkan mereka. Jika mereka tidak mempunyai terang untuk diberikan, itu karena mereka tidak mempunyai hubungan dengan sumber terang. Talks from the Mount of Blessing, halaman 39-41. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Terang yang datang ke dunia adalah Yesus Kristus. Bahkan Yohanes menuliskan bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Apakah ada terang yang lain? Jesus Name Above All Names, halaman 182 paragraf 2 berkata, tidak ada terang lain yang pernah menyinari atau menyinari umat manusia yang telah jatuh kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus, Juru Selamat, adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berada dalam dosa. Yesus adalah satu-satunya terang dan tidak ada terang yang lain. Sebab terang itu adalah hidup, dan hidup kita terima hanya melalui Yesus. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 25 Mei tahun 1893 paragraf 3. Yohanes menulis tentang Kristus dengan mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup diasosiasikan dengan terang, dan jika kita tidak memiliki terang dari matahari kebenaran, kita tidak dapat memiliki hidup di dalam Dia. Karenanya saat dikatakan hendaklah terangmu bercahaya, maka terang tersebut bukanlah berasal dari diri kita, tetapi dari Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam This Day with God, halaman 316 paragraf 5. Yesus tidak menyuruh orang Kristen berjuang agar bersinar, namun biarlah terangnya, yaitu terangnya Yesus, bersinar dengan terang yang jelas dan berbeda kepada dunia. Jangan selimuti terangmu. Kita tidak diminta membuat terang sendiri, tetapi kita menjadi saluran terang yang sumbernya adalah Yesus. Terang itu adalah Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 182 paragraf 3. Manusia tidak memiliki terang dalam dirinya sendiri. Di luar Kristus, kita bagaikan lilin kecil yang tidak dinyalakan, bagaikan bulan yang wajahnya dipalingkan dari matahari. Kita tidak mempunyai satu sinar terang untuk dipancarkan ke dalam kegelapan dunia. Namun, ketika kita berpaling kepada matahari kebenaran, ketika kita bersentuhan dengan Kristus, seluruh jiwa bersinar dengan terangnya kehadiran ilahi. Kita manusia tidak memiliki terang, sebab terang itu adalah hidup dan memang kita tidak memiliki hidup. Hidup berasal dari Bapa dan diterima melalui anaknya. Ingat pernyataan Roh Nubuat berikut ini dalam The Desire of Ages, halaman 21 paragraf 2. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk, melalui anak yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada semuanya. Melalui anak itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya.
Perhatikan yang ditandai kuning. Hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui anaknya yang kekasih, yaitu Yesus Kristus. Dan jika terang itu adalah hidup, maka kalimat tersebut dapat dibaca menjadi terang yang dari Bapa mengalir kepada semuanya melalui anaknya. Inilah dasarnya, Yesus adalah satu-satunya terang, sumber terang yang agung. Jadi, terang yang adalah hidup berasal dari Bapa dan mengalir kepada semuanya melalui Yesus. Lalu, ingat juga dalam The Review and Herald tanggal 19 November tahun 1908 paragraf 10 berkata, "Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Karenanya, roh itu sama dengan hidup. Oleh sebab itu, terang sama dengan hidup dan hidup sama dengan roh. Karenanya, terang sama dengan roh." Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan terang sama dengan roh dalam The Spirit of Prophecy Volume 2, halaman 60 paragraf 2. Belum pernah sebelumnya malaikat-malaikat mendengarkan doa seperti yang Kristus panjatkan pada saat pembaptisannya, dan mereka berusaha menjadi pembawa pesan dari Bapa kepada anaknya. Tapi tidak, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaannya. Langit dibuka dan sinar kemuliaan berlabuh di atas anak Allah, dan dalam bentuk seekor burung merpati, tampak seperti emas yang dipoles. Bentuk seperti burung merpati adalah simbol dari penurutan dan kelembutan Kristus. Jelas, langsung keluar dari Bapa terang kemuliaan Bapa, dan terang kemuliaan Bapa itu turun ke atas Yesus dalam bentuk seperti burung merpati yang disebut Roh Allah. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Roh Allah yang turun ke atas Yesus sesudah pembaptisannya bukanlah oknum lain atau pribadi yang lain, sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan, tetapi terang yang keluar dari Bapa, yang adalah rohnya Bapa itu sendiri. Oleh rohnya lah Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Dan dengan jelas Nyonya White menuliskan bahwa bentuk seperti burung merpati tersebut adalah simbol dari penurutan dan kelembutan Yesus. Burung merpati itu adalah simbol karakter Kristus, bukan oknum Allah Roh. Pelajari dengan benar Alkitab dan Roh Nubuat. Karenanya, sebagaimana Yesus menerima terang Bapanya, yang adalah rohnya Bapa, dan menjadi terang dunia, demikian juga kita menerima terang dari Yesus, yang adalah rohnya Yesus, agar kita menjadi terang dunia. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 182 paragraf 5. Jika Kristus berdiam di dalam hati, mustahil menyembunyikan terang kehadirannya. Dan bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Gospel Workers edisi 1892 halaman 45 paragraf 1 berkata, "Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan." Karenanya terimalah Yesus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, maka sumber terang yang agung, yaitu Yesus Kristus, tinggal dalam kita dan kita menjadi terang bagi dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah satu-satunya sumber terang bagi kami. Sebab terang yang adalah hidup itu, kami terima dari Bapa melalui Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, kami menerima terang yang adalah hidup itu dalam hidup ini, sehingga hidup Kristus menggantikan hidup kami, dan pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami layak menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal,
Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.